Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, di video ini saya akan share atau berbagi informasi tentang layanan Serdos di tahun 2021. Ternyata syarat-syarat Serdos di tahun 2021 ini sangat berbeda dengan syarat di tahun-tahun sebelumnya karena ada beberapa syarat yang ditambahkan di tahun 2021 ini, dan menurut saya syarat Serdos di tahun 2021 ini makin complicated atau rumit. Bukan berarti tidak bisa dijalankan, cuma mungkin lebih menyita banyak waktu dan banyak energi dibanding layanan Serdos di tahun-tahun sebelumnya. Oke, apa saja syaratnya? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu fungsional minimal asisten ahli. Ya, jabatan fungsionalnya itu minimal asisten ahli. Yang kedua, perpangkatannya minimal 3B, golongan 3B. Atau kalau di swasta in-passingnya itu sudah pangkatnya itu sudah 3B. Ya. Yang ketiga, masa kerja atau masa mengajarnya minimal 2 tahun. Namun jika pindah kampus minimal 2 tahun di kampus baru. Jadi misalnya kalian mengajar di kampus A sudah 3 tahun, tapi sebelum kalian mengurus Serdos, kalian sudah pindah dari kampus A ke kampus B, maka di kampus B kalian harus 2 tahun dulu mengajar, maka bisa mengurus Serdos atau sertifikasi dosen ini. Oke, jadi menurut saya menyarankan kalian tidak usah pindah dulu ke kampus B, C, D dan lain-lainnya. Just tetap saja di kampus A jikalau kalian sudah 2 tahun masa kerja. Urus Serdos melalui kampus tersebut. Begitu kalau menurut saya ya. Oke, kalau jika jadi PNS minimal 2 tahun dari SK CPNS dan minimal 2 tahun dari SK asisten ahli juga. Oke. Kemudian TKDA-nya itu adalah tes kemampuan dasar akademik minimal 530. Yang kelima, tes kemampuan bahasa Inggrisnya minimal 46. Oke, tes kemampuan bahasa Inggris itu ada misalnya TOEFL yang berjenis ITP, PBT, RPDT itu minimal 477. Untuk TOEFL bertipe CBT itu minimal 153, TOEFL IBT minimal 53. Itu dia ya. Oke, kemudian wajib ada pekerti atau applied approach AA yang dikeluarkan oleh PTPS atau mantan PTPS atau kampus akreditasi A. Nah, ini yang nggak ada di tahun-tahun sebelumnya, tapi kemudian ada di tahun 2021. Ya, pekerti itu adalah pelatihan teknik instruksional untuk dosen muda. Sementara kalau AA itu adalah applied approach, itu adalah untuk dosen senior. Ini adalah 2 program pelatihan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional dosen dalam memangku jabatan fungsionalnya, terutama dalam peningkatan keterampilan pedagogis. Itu dia. Nah, ini nggak ada ya di waktu tahun yang lalu, tahun saya. Oke. Yang ketujuh, wajib ada LKD atau BKD selama 2 tahun berturut-turut. LKD itu adalah lembaga kemasyarakatan desa. BKD itu beban kerja dosen. Jadi harus 2 tahun berturut-turut itu harus dikerjakan, dilaporkan begitu. Nah, yang kedelapan, unsur penelitian dan publikasi wajib menyiapkan 2 jenis dokumen sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah video rekaman yang berisi pernyataan diri tentang topik atau roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang dianggap paling fenomenal yang dihasilkan selama menjadi dosen. Berikut makna, kegunaan, nilai inovasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya. Nah, durasi video itu 10-15 menit dan diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online, mungkin melalui YouTube salah satu contohnya. Oke, nah ini yang nggak ada di tahun-tahun sebelumnya ya. Kalian harus merekam video dan menceritakan tentang publikasi karya ilmiah kalian dan sebagainya. Oke, yang kedua, bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos di Sister berupa daftar penelitian dan laporan penelitiannya dan daftar publikasi karya ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Nah, nanti semua data ini akan diunggah atau dimasukkan ke
aplikasi Cerdos yang disebut Sister. Nah, Sister itu merupakan singkatan dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Ya, Sister ini adalah program dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dikenal dengan Kemenristek Dikti, diluncurkan oleh Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Itu dia. Kalau saya kemarin itu harus mengunggah semuanya itu di kampus supaya dapat bimbingan oleh teman-teman dosen di sana yang sudah lulus Cerdos, begitu. Oke, selanjutnya unsur pendidikan dan pengajaran wajib membuat 2 buah video berupa, ini video lagi. Yang pertama, penjelasan tentang kuliah yang diampu. Harus kontennya itu ada delivery, interaction, dan assessment. Durasi video antara 10-15 menit juga, dan diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online, mungkin YouTube salah satunya. Oke, yang kedua, rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan sesuai dengan RPS. Dapat berupa ini video lagi, video rekaman pembelajaran tatap muka atau tatap maya atau yang disebut sinkronus, durasi minimal 30 menit, boleh real classroom atau micro teaching, boleh teori atau praktik, yang diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online. Nah, yang kedua, rekaman pembelajaran asinkronus, rekaman pembelajaran blended atau hybrid berupa link LMS yang disertai dengan akun akses untuk asesor, dan video rekaman proses pembelajarannya yang diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online juga. Nah, dari tadi terlihat kalian itu untuk yang mengurus Cerdos 2021 banyak melakukan video, ya kan. Kalau di tahun sebelum-sebelumnya, tahun saya sebelum-sebelumnya tidak melakukan video-video ini, jadi makanya saya katakan makin complicated atau rumit atau ribet karena buat video-video ini, begitu. Oke, selanjutnya yang ke-10, unsur pengabdian kepada masyarakat wajib menyiapkan 2 jenis dokumen sebagai berikut. Nah, ini video lagi, video pernyataan diri yang berisi topik PKM, pengabdian kepada masyarakat, dan salah satu kegiatan PKM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen. Berikut sasarannya apa, perubahan yang terjadi apa, dukungan masyarakat itu apa, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya. Nah, itu harus dijelaskan di video tersebut. Videonya berdurasi antara 10-15 menit dan diunggah ke sebuah situs web berbagi video yang dapat ditelusuri secara online juga. Dan yang kedua, bukti pengabdian kepada masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Cerdos di Sister tadi, yaitu berupa daftar pengabdian kepada masyarakat dan laporan kegiatannya. Itu harus diupload di aplikasi Cerdos di Sister. Oke, itu semua adalah syarat-syarat untuk layanan Cerdos di tahun 2021. Bagaimana? Cukup ribet kan untuk kami yang tahu bahwasanya dulu itu tidak seribet ini, tidak sebanyak ini poin-poinnya. Kami merasa ini cukup ribet. Oke, jadi tapi untuk kalian jangan patah semangat ya, untuk dosen-dosen yang berusaha untuk lulus Cerdos di tahun 2021 ini jangan patah semangat, dikerjakan aja. Siapa tahu di tahun-tahun berikutnya akan lebih ribet lagi, maka dikerjakan saja ya. Oke, video-video yang tadi itu. Oke, sekian dulu video saya. Semoga share ini, berbagi informasi ini membantu kalian semua yang mau lulus atau mau mencoba Cerdos di tahun 2021. Semoga kalian berhasil. Oke, bye-bye.